Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Baik. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Baik. Dengarlah orang-orang Yisrael, dengarlah Indonesia, dan dengarlah Ambarawa. Yahweh Elohim kita adalah Echad. Dia adalah satu-satunya Elohim yang berhak dan layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan syukur. Itulah sebabnya pada saat ini kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Waruach HaKodesh. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi juga setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan berikan kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga sebagai pelaku firman kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu saat ini. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya membawakan firman yang saya beri judul Letkol Tituler. Apa yang disebut dengan Letkol Tituler dan kenapa saya membawakan firman dengan judul Letkol Tituler? Bapak Ibu Saudara sekalian, pangkat Letkol Tituler adalah pangkat yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto untuk Deddy Corbuzier. Dan ini menuai pro dan kontra. Saat ini di internet sedang ramai sekali, sedang viral. Orang membicarakan
pangkat letkol tituler untuk Deddy Corbuzier. Ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang menyetujui dan ada yang menolak. Tentu saja semua membawa argumentasi masing-masing. Nah, untuk itu saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan pangkat letkol tituler itu. Pangkat letkol itu sudah perwira, saudara-saudara, sudah perwira tinggi ya. Dalam perbincangan dua sisi salah satu televisi swasta, diterangkan oleh juru bicara Menteri Pertahanan, yaitu Bapak Daniel Ansar Simanjuntak, bahwa pangkat letkol tituler TNI itu merupakan pangkat yang diberikan sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama, diberikannya sementara, artinya bisa dicabut kembali. Kemudian yang kedua, kepada warga negara yang diperlukan. Jadi mungkin Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto menganggap bahwa Deddy Corbuzier ini saat ini diperlukan. Masalah diperlukan di bagian mana, saya kurang tahu. Dan beliaunya bersedia menerima pangkat letkol tituler. Bahkan setelah pengangkatan tersebut, Deddy Corbuzier menggunakan seragam TNI dengan pangkat letkol tersebut. Nah, dari kriteria tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengambil kesimpulan bahwa gelar itu diberikan hanya untuk menyenangkan orang-orang tertentu saja. Saya akan menyampaikan terlepas dari pro dan kontra, seharusnya saat pemberian gelar tersebut harus diketahui oleh yang akan menerima. Jadi dalam kapasitas ini misalkan Deddy Corbuzier ketika dia menerima anugerah pangkat letkol tituler tersebut harus mengerti dan mengetahui tugas-tugasnya setelah pemberian gelar itu. Jadi jangan hanya sekedar oke, saya menerima, saya senang menerima gelar tersebut, tetapi tidak mengetahui tugas-tugasnya setelah pemberian gelar tersebut. Nah, rupanya sekarang ini banyak pemberian gelar asal-asalan. Bukan hanya di dalam dunia sekuler, saudara-saudara. Kalau letkol tituler itu adalah gelar sekuler. Tetapi ada beberapa gelar yang juga diberikan secara rohani. Beberapa waktu yang lalu, mantan gubernur DKI, yaitu Anies Baswedan, juga mengenakan stola pendeta dan diberi gelar Bapak Kesetaraan Indonesia oleh pendeta GPDI Jemaat Yordan Gading Gria Lestari Cilincing. Padahal pada saat mau jadi gubernur DKI Jakarta memakai politik identitas, yaitu berkedok agama yang oleh netizen dijuluki Bapak Politik Identitas. Tetapi oleh pendeta GPDI Jemaat Yordan Gading Gria Lestari dari Cilincing, Jakarta, diberikannya stola. Nah, berbicara tentang stola, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau di GPDI itu tidak ada aturannya. Bukan hanya gereja Pantekosta di Indonesia tentu saja, tetapi gereja-gereja aliran Pantekosta yang ciri-cirinya kalau ibadah tepuk tangan. Pengenaan stola itu tidak ada aturannya. Beda dengan gereja aliran Protestan. Kalau gereja aliran Protestan, seseorang mengenakan stola, itu sama saja dengan orang tersebut adalah pendeta yang sah. Jadi kalau mengacu kepada gelar pengenaan stola dari gereja aliran Protestan, tentu saja berarti Anies Baswedan itu menyandang gelar pendeta. Jadi pendeta Anies Baswedan, kira-kira begitu ya. Tetapi memang di GPDI tidak ada aturannya.
Saya katakan bahwa pengenaan stola tersebut itu boleh saja dan itu hak kalau dari gelar sekuler tadi, yaitu merupakan hak Menteri Pertahanan di dalam memberikan gelar letkol tituler kepada Deddy Corbuzier dan hak pendeta GPDI Yordan Gading Gria Lestari Cilincing di dalam memberikan gelar Bapak Kesetaraan kepada Anies Baswedan. Tetapi gelar itu sebetulnya mengandung makna, saudara-saudara. Seperti misalkan kalau orang lulus sekolah S1, setelah selesai ujian skripsi, kemudian diwisuda, maka seseorang berhak mengenakan toga, ya, mengenakan toga. Walaupun sekarang toga juga dikenakan oleh anak-anak SD. Anak-anak SD naik kelas pakai toga. SMP juga begitu zaman sekarang. Kalau dulu waktu zaman saya masih sekolah, SD, SMP, SMA enggak ada yang pakai toga, saudara-saudara. Yang pakai toga itu S1, S2, dan S3. Tapi mungkin dunia sudah bergeser pemahaman tentang toga. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberian gelar itu perlu dipikirkan bahwa pemberian gelar asal-asalan secara subjektif, baik itu secara sekuler maupun secara dalam dunia kerohanian, yang motivasinya hanya untuk menyenangkan orang tertentu, akan berdampak negatif. Apalagi kalau beberapa waktu yang lalu ini sudah bukan merupakan satu rahasia bahwa Anies Baswedan itu menggunakan politik identitas dan pada saat mau menjabat gubernur di DKI, beliau mengandung satu pemahaman termasuk para buzzer-buzzernya mengatakan kalau memilih Ahok maka tidak disolatkan kalau ada mayat. Masjid tidak akan menyolatkan. Jadi mau tidak mau akhirnya berpolitik, saudara-saudara. Agama berpolitik. Ya itu memang hak seseorang. Ya saya tidak menyalahkan. Itu hak seseorang yang punya otoritas. Namun kembali saya tegaskan bahwa apabila pemberian gelar itu motivasinya hanya untuk menyenangkan orang, itu sangat berdampak negatif. Yang pertama dampak negatifnya, institusi jadi turun kredibilitasnya jika yang diberi tidak tahu dan tidak menguasai tugas yang diembannya. Jadi misalkan seperti Anies Baswedan mengenakan stola, berarti dia harus tahu tugas-tugas seorang pendeta. Jadi bukan hanya sekedar menerima dan dia senang karena dianggap menjadi bapak kesetaraan Indonesia. Bukan hanya itu, tetapi mengandung makna yang terdalam. Karena kitab suci juga mengajarkan kepada kita. Contohnya adalah Saul. Saul ketika dipilih menjadi raja, itu bukan karena kemauan Bapa Yahweh, tetapi karena desakan sebagian bangsa Israel. Jadi hanya sebagian saja yang melakukan pendesaan supaya mengangkat Saul menjadi raja. Jadi bukan karena Elohim yang mengangkat, maka kerjanya juga ngaco. Saya akan mengajak untuk kita membuka 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7 ketika pengangkatan itu terjadi. 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan hal itu jahat menurut pandangan Samuel ketika mereka berkata, berikanlah kepada kami raja untuk menghakimi kami. Lalu Samuel berdoa kepada Yahweh
dan berfirmanlah Yahwe kepada Samuel, dengarkanlah suara orang-orang itu, segala yang mereka katakan kepadamu, sebab mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka telah menolak aku untuk menjadi raja atas mereka. Jadi ketika Saul diangkat, dipaksa untuk menjadi raja oleh sebagian orang Israel, itu sebetulnya sedang melukai hati Bapa Yahwe. Kenapa? Karena Bapa Yahwe pada saat itu sedang menikmati dijadikannya sebagai raja oleh bangsa Israel. Yahwe sedang menikmati dan senang sekali dijadikan raja oleh bangsa Israel. Nah, pada saat itu ketika mereka bermasalah, mereka ada orang yang menghakimi, yaitu hakim. Karena pada saat itu adalah zaman hakim-hakim. Tuhan mengangkat hakim untuk menyelesaikan masalah mereka. Sementara yang jadi rajanya adalah Bapa Yahwe. Tetapi rupanya mereka menolak. Karena mereka tidak tahu. Yang penting kami mengangkat seorang raja. Padahal Yahwe sedang menikmati sanjungan sebagai raja. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Mazmur banyak sekali ayat yang menulis bahwa Yahwe itu raja. Salah satu di antaranya di dalam Mazmur 98 ayat yang ke-6. Di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Bekat serat vekal sofer hariu livnei hamelek Yahwe, yang artinya dengan trompet dan bunyi sangkakala atau bunyi shofar, bersoraklah di hadapan Raja Yahwe. Jadi Yahwe itu memang raja, ya, melek atau raja. Tetapi mereka maunya ada orang yang jadi raja, bukan Bapa Yahwe. Itulah sebabnya maka mereka mengangkat Saul. Jadi seperti orang yang mengangkat Anies Baswedan menjadi pendeta. Itu enggak boleh sembarangan loh saudara. Itu bukan sekedar memakai stola senyum-senyum salaman, bukan sekedar itu. Tetapi itu mengandung makna yang terdalam. Akibatnya apa? Ketika Saul diangkat menjadi raja, dia tidak tahu tugas-tugas raja, sehingga tugas imam pun diterjang olehnya. Saya ajak untuk membuka di dalam 2 Samuel 13 ayat 9. 2 Samuel 13 ayat 9 di sana dari Indonesian Literal Translation berbunyi, lalu Saul berkata, bawalah ke sini kepadaku persembahan bakaran dan persembahan pendamaian itu. Lalu ia mempersembahkan persembahan bakaran. Apa yang dilakukan oleh Saul ini bukan tugasnya sebagai seorang raja. Karena mempersembahkan korban bakaran dan persembahan pendamaian itu adalah tugasnya para imam. Tetapi dia tidak peduli karena dia merasa saya punya otoritas. Sekarang ini sedang disoroti yaitu Bupati Lebak, ya, yang perempuan itu. Dia mengatakan bahwa umat Nasrani di daerahnya tidak boleh merayakan Natal di sembarang tempat, harus di gereja. Jadi harus pergi ke Rengas Dengklok yang cukup jauh. Nah ini kenapa? Karena tidak ada toleransi dan merasa saya punya otoritas, sehingga saya gunakan otoritas saya. Ini sama seperti Saul. Saul karena dia mentang-mentang punya otoritas sebagai raja, maka dia melakukan tugas yang bukan tugasnya. Tugas imam, dia terjangnya. Dan itu merupakan satu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin rohani yang jadi-jadian, saudara-saudara. Asal pinter ngomong kayak orang jual obat di pasar, jadi pendeta.
Ini satu realitas, sekarang ini banyak pendeta jadi-jadian. Akibatnya apa? Teologianya ngaco. Keputusannya tidak berdasarkan firman, tetapi hasil kolusi dan nepotisme. Karena orang ini baik dengan saya sebagai sahabat dekat atau sebagai saudara, maka dia diangkat bukan dari kemampuannya. Ini banyak sekali saudara-saudara. Ya, saya pernah menceritakan beberapa lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika itu saya baru S2, master. Ada seseorang yang mengajak saya begini, ayo Pak Yakub, kita sekolah di Semarang cuma sebentar, maka kita akan mendapatkan gelar sarjana teologia. Saya bilang, berapa lama? Bayarnya berapa? Kemudian diterangkan. Saya bilang, saya tidak mau. Kalau cuma sebentar S1, kalau sebentar saya dapat gelar doktor atau profesor, saya mau sekalian. Padahal kalau saya menyandang seperti itu, untuk menyatakan gelar pun malu, saudara-saudara. Karena seseorang punya gelar itu bisa dinilai dari pembicaraannya. Apakah orang ini sesuai atau tidak dengan gelar yang disandangnya. Saya pernah menceritakan beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, ketika ada pertemuan pendeta-pendeta penyembah Bapa Yahweh di Muncar. Ketika pulang saya ikut rombongan, pada saat itu bersama dengan orang yang sudah agak tua, orang itu memberikan kartu nama dengan gelar MTH. Waktu itu saya berbincang-bincang dengan beliaunya, saya merasa orang ini pendidikannya tidak sampai master teologia. Kemudian saya tanya, Bapak sekolah teologia di mana? Dia agak kebingungan, mengalihkan pembicaraan. Kemudian saya tanya, Bapak untuk S2 ini berapa semester? Dia ngomong 2 semester. 2 semester berarti 1 tahun. Wah, jenius banget. Ya, jenius banget saudara-saudara. Nah, mungkin yang dimaksud S2, jadi tidak bisa membedakan antara S2 dengan semester, 2 semester. Kemudian saya langsung ngomong to the point, saya bilang, Pak mohon maaf, saya bisa mengambil kesimpulan Bapak tidak sekolah teologia, tetapi Bapak kok menyandang gelar MTH ini bagaimana? Dia bilang, saya menggunakan MTH itu supaya berwibawa Pak Yakub. Saya bilang kewibawaan seseorang itu tidak ditentukan oleh titel, Pak, tetapi oleh kualitas. Saya katakan kalau emas mau dilempar ke lumpur, tetap saja emas. Ya, jadi bukan karena gelar. Kemudian saya katakan, mohon maaf Pak, sebaiknya Bapak jangan menggunakan gelar. Memang kenapa Pak? Karena kalau ada orang yang tidak suka dengan Bapak, Bapak bisa diperkarakan karena Bapak melakukan pembohongan publik. Dan itu ada hukumnya. Akhirnya orang itu, oh gitu ya Pak ya. Iya, lebih baik Bapak enggak pakai gelar, tetapi pembicaraan Bapak ini berkualitas. Saya katakan demikian. Karena kan kalau kita berbicara dengan seseorang, kita sudah bisa tahu, saudara-saudara, kira-kiranya orang ini pendidikan tinggi atau tidak. Seperti saya ini hobi main badminton. Saya kalau mau main badminton baru tepuk-tepuk saja, saya bisa tahu kira-kira saya ini bisa menang atau tidak, atau berimbang. Itu sudah bisa ketahuan bagi orang yang suka main badminton. Padahal baru tepuk-tepuk saja, ya kita bisa menilai tepukan lawan dan sebagainya. Jadi akibat daripada pengenaan gelar yang tidak sesuai bagi pelayan Tuhan, maka pelayanannya pun tidak beretika. Ucapannya lason hara, menabrak aturan hukum. Alasannya yang penting adalah berurusan dengan Bapa Yahweh. Artinya apa? Membuat otoritas sendiri. Memang benar, yang penting urusan dengan Bapa Yahweh. Tetapi saya ingatkan bahwa kaki kita masih menginjakkan tanah.
Artinya kita harus mengikuti aturan main di negara di mana kita tinggal. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu dengan seseorang yang mengangkat pelayanan dengan cara mengangkat dirinya sendiri. Saya tanya, karena ucapannya Lasonhara, saya tanya, Bapak dari sinode apa? Dia bilang, sinode saya yang angkat Bapak Yahweh. Waduh, luar biasa sekali. Lalu saya katakan, kalau nanti ada orang yang menikah bagaimana? Ya saya nikahkan. Wah, kok berani amat? Padahal kan untuk menikahkan seseorang itu harus ada badan hukumnya. Bukan asal-asalan. Yang penting menikahkan saya sebagai pemimpin rohani. Dan pemimpin rohani dari sinode gereja apapun tidak bisa menunjukkan buktinya. Itu akta nikahnya juga ilegal. Ya, seperti beberapa puluh tahun yang lalu pernah ada seseorang laki perempuan sudah agak lanjut usia datang kepada saya, dia minta untuk dinikahkan. Kemudian saya tanya-tanya legalitasnya, ternyata tidak memungkinkan untuk saya menikahkan. Tetapi karena saya tidak bersedia, maka orang ini pergi ke gereja lain. Saya tidak perlu sebutkan. Kemudian dinikahkan oleh pendetanya. Sudah, kalau Pak Yakub tidak mau menikahkan sama saya, bisa. Karena dia memang gereja punya institusi, punya badan hukum. Tetapi karena tidak memenuhi syarat, sekali waktu digugat oleh seseorang, akibatnya bermasalah. Saya mendengar itu sampai ke pengadilan. Dan saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana karena saya tidak memonitor. Nah ini saudara-saudara, demikian pun soal membaptis. Ya, ketika seseorang main baptis saja tanpa ada otoritas yang diberikan, maka itu merupakan satu pelanggaran otoritas. Tidak sah di hadapan Adonai Yeshua. Kenapa? Karena Adonai Yeshua menjunjung tinggi otoritas. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Matius 9 ayat yang ke-6. Dari Indonesian Literal Translation berbunyi, namun supaya kamu dapat mengetahui bahwa anak manusia mempunyai otoritas di bumi mengampunkan dosa-dosa. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di sini kita melihat bagaimana Yeshua mengampuni manusia dan menghapus dosa berdasarkan otoritas yang diberikan Bapa Yahweh. Meskipun Yeshua adalah Yahweh itu sendiri, namun saat turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dalam peran tiga berganda, otoritas tetap diperlukan. Jadi sebagai contoh agar umatnya juga melayani dengan otoritas, sehingga tidak melanggar etika. Di dalam kehidupan rumah tangga juga demikian, saudara-saudara. Antara suami dan istri, Tuhan memberikan otoritas sebagai kepala keluarga itu adalah suami. Istri sebagai penolong, artinya istri itu tugasnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan suaminya, bukan mengatur suaminya. Karena apabila seorang istri yang mengatur dikatakan, ya Pak, kalau suami itu kepala, istri itu leher. Kita lihat bahwa kepala itu digerakkan oleh leher. Artinya istri yang mengatur kehidupan suami itu keliru, tidak sesuai dengan otoritas yang Bapak Yahweh berikan. Demikian pula di dalam sebuah keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Walaupun anak ini pinter, lebih hebat, perlu diketahui bahwa anak otoritasnya di bawah orang tua. Jadi semuanya itu ada aturan etikanya. Sehingga tidak terjadi pelanggaran otoritas. Demikian pun di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu juga ada otoritasnya. Kalau seperti gereja yang beraliran Pentakosta yang ciri-cirinya tepuk tangan kalau ibadah,
maka menggunakan sistem pemerintahan episkopal. Itu yang punya otoritas tertinggi adalah gembala sidang. Sedangkan gereja beraliran Protestan itu menggunakan sistem pemerintahannya presbiterian, di mana majelis yang lebih punya otoritas. Dan masing-masing itu ada aturannya, masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oleh karena itulah maka kita harus belajar untuk jangan melanggar otoritas. Di dalam kitab suci Bilangan 12 ayat 1 sampai 10, di sana ada pelanggaran otoritas. Di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, maka Miriam serta Aharon berbicara menentang Mose. Saya sudah pernah menyampaikan ini dalam ibadah RF Sabat. Memang Miriam dan Aharon ketika menentang Mose karena Mose salah. Bukan karena dia melakukan poligami. Karena pada zaman itu poligami dianggap biasa. Bahkan Salomo punya istri berapa, saudara-saudara? 700. Gundeknya 300, jadi punya 1000 perempuan. Bayangkan saudara-saudara. Ya. Kemudian Yakov juga punya 2 istri, 2 gundek. Ada banyak sekali orang ya yang punya istri lebih dari 1. Itu bukan legal loh. Itu ilegal, tetapi karena kebebalan orang pada saat itu sehingga dianggap biasa. Tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh Mose adalah karena dia melakukan kawin campur dengan perempuan Kus. Ini yang menyebabkan Miriam dan Aharon berbicara menentang Mose. Karena memang Mose mengambil perempuan Kus. Saya lanjutkan pembacaannya. Karena wanita Kus yang telah dia ambil, sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Mose saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita saja? Dan Yahweh mendengarnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana ketika Miriam dan Aharon menentang Mose, mereka menentang dengan menggunakan nama Bapa Yahweh. Dulu pada saat saya disingkirkan juga yang menyingkirkan menggunakan nama Tuhan. Artinya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian dilanjutkan, dan Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Dan tiba-tiba berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan kepada Aharon dan kepada Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Dan mereka bertiga keluar. Dan Yahweh turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Aharon dan Miriam. Dan keluarlah mereka berdua dan dia berfirman. Dengarkanlah sekarang perkataanku. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku, Yahweh, akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Tidaklah demikian dengan hambaku Mose. Dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Aku berbicara kepadanya dari mulut ke mulut, bahkan oleh sebuah penampakan, dan bukan dalam teka-teki, dan dia memandang rupa Yahweh. Jadi mengapakah kamu tidak takut untuk berbicara menentang hambaku Mose? Jadi ketika Miriam dan Aharon ini memberontak terhadap Mose, justru Tuhan marah kepada mereka. Dikatakan, jadi mengapa kamu tidak takut untuk berbicara menentang hambaku Mose? Dan menyalalah murka Yahweh terhadap mereka, lalu pergilah dia. Daun awan itu pergi dari atas kemah dan nampaklah Miriam kena kusta seperti salju. Dan Aharon berpaling ke arah Miriam dan tampaklah dia terkena kusta. Yang menjadi masalahnya, Miriam dan Aharon kan menentang Mose karena benar. Sebab Mose mengambil perempuan Kus yang sudah digariskan oleh Bapa Yahweh supaya jangan melakukan kawin campur dengan bangsa Goyim.
atau bangsa lain selain bangsa Yahudi yang dikenal dengan bangsa kafir. Kenapa? Karena Yahweh begitu khawatir kalau ketika terjadi perkawinan, maka perempuan-perempuan yang dikawininya itu memalingkan pikirannya dari Bapa Yahweh, sehingga menyembah kepada sesembahan-sesembahan lain. Itu yang dikhawatirkan. Jadi bukan karena poligami, bukan, tetapi karena menabrak otoritas. Jadi meskipun Mose salah, tetapi Miriam dan Aharun dikutuk Bapa Yahweh karena menabrak otoritas. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dalam kehidupan kita di atas muka bumi itu ada otoritas yang menaungi kita. Sebagai suami istri, suami yang punya otoritas, istri sebagai penolong. Dalam kehidupan rumah tangga, orang tua yang punya otoritas dan anak harus belajar menghormati orang tua. Di dalam gereja Tuhan yang menggunakan sistem kepemerintahan episkopal, ini seperti kasus Mose, Aharun, dan Miriam, di mana otoritas yang tertinggi pada saat itu ada di tangan gembala, yaitu Mose sebagai gembala besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah akibat daripada orang mengangkat dan memberikan gelar asal-asalan, baik itu gelar sekuler maupun gelar kerohanian. Kalau tidak mengerti jabatannya, percuma ya menyandang gelar kalau tidak tahu tugas-tugasnya. Tadi saya sudah sampaikan ada orang yang melakukan persekutuan karena banyak anak buahnya. Lalu dia ketika sekali waktu ngomong dengan saya katakan, Bapak di bawah naungan mana? Oh, saya tidak perlu naungan-naunganan. Yang penting urusannya saya dengan Bapa Yahweh. Lah kalau ada orang yang mau menikah bagaimana? Ya saya nikahkan. Wah, ini kacau sekali saudara-saudara. Karena semua harus ada aturan mainnya. Ya, ada otoritas yang membawanya. Institusi itu ada badan hukumnya. Sedangkan orang ini akan melakukan pemberkatan pernikahan tidak punya badan hukum. Jadi pernikahannya tidak sah di hadapan manusia. Walaupun mungkin di hadapan Elohim sah. Mungkin. Kalau saya katakan mungkin karena belum juga bisa ditentukan. Karena Yahweh juga menghormati institusi. Yahweh juga menghormati otoritas. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, institusi jadi turun kredibilitasnya. Yang kedua, institusi berdiri di dua kaki, khususnya keagamaan dengan politik. Ya, sebagaimana kita ketahui, yang memberikan pun melupakan jati diri yang menerima gelar. Seperti saya sampaikan, ini sebuah kenyataan bagaimana Anies Baswedan itu menjadi bapak politik identitas karena menggunakan politik agama. Tetapi hal itu dilupakan oleh orang yang memberikan stola kepadanya untuk menjadi seorang pendeta. Jadi kita bisa mengatakan Anies Baswedan itu pendeta. Pendeta Anies Baswedan. Karena mengenakan stola. Ini karena mencampur adukkan antara keagamaan dengan politik. Jadi yang memberikan pun melupakan jati diri yang menerima gelar. Kenapa saya katakan bahwa keagamaan ini berbicara soal kebenaran yaitu hitam putih, sementara politik itu abu-abu. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-37 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang selebihnya hal itu berasal dari yang jahat. Ini bidang kerohanian, bicara kebenaran, bicara soal hitam dan putih, ya atau tidak. Tetapi kalau orang politik kan kalau ditanya untuk menjawab ya atau tidak itu tidak gampang saudara-saudara.
Jawabannya muter, melintir sana-sini. Karena bersayap. Bisa ya, bisa tidak. Ini prinsip politik yang pertama. Yang kedua, tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Yang ada adalah keuntungan politik. Jika menguntungkan, ya kawan. Jika tidak menguntungkan, ya jadi lawan. Karena itu bisa berubah setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Istilahnya, malam ini sedang cium-ciuman, besok pagi bisa gontok-gontokan. Hari ini gontok-gontokan, besok pagi bisa cium-ciuman. Itulah dunia politik. Tidak ada kawan abadi dan tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan. Banyak orang beragama yang tidak pakai otak, maka ayat-ayat firman juga dipakai untuk urusan politik. Pokoknya seiman, itu perlu dipilih. Mau bodoh tidak masalah, mau korupsi juga tidak masalah, yang penting seiman. Nah ini orang tidak bisa membedakan bahwa dipilihnya itu untuk memilih kepala daerah, bukan memilih pimpinan sebuah organisasi keagamaan. Jadi seharusnya kalau memilih kepala daerah, itu yang dipilih adalah yang mengerti masalah tata negara, bukan memilih seperti memilih pemimpin agama. Karena itu orang yang mengatakan korupsi tidak apa-apa, mau berbuat jahat juga tidak apa-apa, yang penting seiman. Ini menunjukkan orang yang mabok agama, saudara-saudara. Ya, itu hal yang kedua. Akibat penggunaan gelar yang tidak sesuai. Yang ketiga, tugas pelayanan berubah menjadi pekerjaan. Akibatnya tidak berani mengajarkan kebenaran sesuai firman. Yang paling gampang adalah urusan nama Bapa Yahweh. Banyak orang tahu tetapi tidak berani untuk menyampaikannya. Lebih takut kepada institusi daripada kepada firman. Kalau sinode, gereja lokal, pemimpin rohani tidak mengubah, maka takut dipecat karena jabatannya diperoleh bukan karena panggilan, melainkan karena akibat kedekatan dengan orang yang menyalahgunakan otoritas. Ini satu realitas yang terjadi. Artinya apa? Kalau seseorang diangkat karena bertumpu pada ketenarannya, maka dia takut menyampaikan kebenaran jika hal itu bisa berdampak terhadap keterkenalannya menjadi tergradasi. Apabila seseorang diangkat dalam kapasitas karena memiliki karisma, ketika dia menyampaikan kebenaran yang tidak umum, maka dia takut karismanya meredup. Nah ini sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Ya, itu hal yang ketiga. Apabila kita memberikan gelar tetapi tidak sesuai dengan keperuntukannya. Yang keempat, tidak tahu kewajibannya sebagai orang yang punya otoritas. Akibatnya menunjukkan SDM-nya rendah. Tidak ada inisiatif karena takut salah. Artinya apa? Bekerja seperti robot sesuai program yang sudah diberikan kepadanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini salah. Saya punya pemikiran begini terhadap lampu-lampu yang ada di pasar di Kota Ambarawa, saudara-saudara. Ya, jam 5:30 itu sudah gelap, tetapi lampunya belum menyala. Jam 5:30 pagi itu sudah terang, tetapi lampu masih menyala. Mungkin, mudah-mudahan saya salah, mungkin petugasnya diberitahu, kamu bagian menyalakan lampu, kalau sore dinyalakan jam 6, pagi jam 6 pagi dimatikan, padahal 5:30 sudah gelap, masih belum juga dinyalakan. Karena berdasarkan pesanan, berdasarkan program yang diberikan. Jadi seperti robot, sudah ditentukan jamnya, ya sudah, tidak peduli. Mau sudah gelap atau sudah terang, pokoknya tugas saya jam 6 sore menyalakan, jam 6 pagi mematikan. Walaupun jam 5:30 pagi sudah terang benderang. Nah ini akibat daripada memilih seseorang yang tidak tepat.
Yang kelima, melayani firman namun tidak mengerti firman. Teologianya berdasarkan tafsirannya sendiri dan ini berbahaya jika dipelajari oleh orang lugu dan sederhana, ya. Karena itu saya sering kali ngomong hati-hati kalau saudara belajar firman Tuhan dari Facebook atau belajar firman dari YouTube. Karena sekarang ini ada banyak ajaran-ajaran yang ngawur, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi mereka tidak peduli dan bahkan kalau ditegur mereka langsung lasonhara atau mengucapkan kata-kata yang kasar. Kenapa? Bagi mereka tidak punya jemaat, tidak pusing dengan apa yang mereka ucapkan. Dan ada di antara kita yang telah jadi korban, sekarang tidak pernah lagi ke gereja karena menganggap bahwa apa yang saya ajarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Nah ini kan mengerikan sekali saudara-saudara. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga mengatakan, sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Jadi, tidak mau menerima firman yang benar. Dan kita melihat satu realitas pengajaran-pengajaran yang ngaco, kok ternyata lebih banyak pengikutnya daripada pengajaran yang benar. Gereja kita ini masih dianggap gereja yang sesat. Ya, beberapa waktu yang lalu Om Pen cerita kepada saya, saudara-saudara, ada seorang pendeta nemui dia di salah satu tempat, dia mengatakan begini, kamu ya sekarang dipakai Tuhan, hati-hati dengan pendeta Yakub Sulistyo, itu pendeta penyesat paling hebat di seluruh Indonesia, pendeta yang ajarannya ngaco belau luar biasa, sangat sesat. Kemudian temannya yang juga berasal dari daerahnya yang sama mengatakan begini, lah kalau Pak Effendi Osman ini sesat apa enggak Pak? Oh kalau ini enggak sesat, orangnya ngomong begitu. Tetapi kemudian dia membuka jati dirinya, dia katakanlah Bapak pendeta tahu enggak kalau Effendi Osman ini muridnya pendeta Yakub Sulistyo. Kaget setengah mati dia saudara-saudara. Dan itu bukan satu orang, dua orang dengan waktu yang berbeda. Artinya Om Pen itu ngomong, wah bener Dad, nama Dedi rusak-rusakan di di dunia maya itu ternyata Pendi membuktikan sendiri. Coba saudara-saudara, mengerikan sekali ya. Oleh karena itu hati-hati kalau kita belajar dari internet. Nah sekarang saya lanjutkan lagi. Apa otoritas yang Bapak Yahweh berikan kepada kita? Yang pertama, mengubah dunia jahat jadi dunia yang baik. Karena saudara dan saya adalah orang pilihan, maka Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita mampu mengubah dunia yang jahat ini menjadi baik melalui kehidupan kita. Yang kedua, melayani sesama karena sudah diberi otoritas. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-19 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Artinya apa? Kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi penghujat. Artinya apa? Kita ketika sedang diperlakukan jahat terhadap orang lain, kita doakan orang itu, bukan mendoakan supaya orang itu mati, tetapi mendoakan supaya Bapa Yahweh memberkati sehingga dengan berkatnya dia tidak mengganggu kita, maka kita yang akan diberkati. Kemudian yang ketiga yaitu memberitakan kebenaran. Saudara sudah diberi otoritas, dan otoritas kebenaran itu harus kita sampaikan kepada orang lain.
Masalah orang menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita menyampaikan kebenaran. Kalau menerima ya puji Tuhan, kalau tidak menerima ya tidak apa-apa. Karena itu hak seseorang. Poin yang terakhir adalah, apakah Tuhan tidak bisa mengerjakannya sendiri? Tentu jawabannya adalah bisa. Tetapi kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-9 dari Indonesian Literal Translation katakan apa? Dan janganlah berpikir untuk mengatakan kepada kamu sendiri, kami mempunyai seorang bapak Abraham. Sebab aku berkata kepadamu bahwa Elohim sanggup mengangkat anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kalau kita dipakai Tuhan, artinya karena Tuhan ingin saudara menjadi hambanya, supaya saudara bisa mendapatkan mahkota-mahkota kehidupan di dalam kerajaan sorga atau samayim. Yang terakhir, Tuhan ingin berkolaborasi dengan kita. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37, di dalam kitab berbahasa Ibrani, Brit Kadasa berbunyi, Ki me Elohim lo yipale kaldafar. Artinya, sebab bersama dengan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Kalau terjemahan Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Yang lebih tepat seperti yang diterjemahkan oleh King James Version, dikatakan, for with God nothing shall be impossible. Di sana menggunakan kata with God, artinya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kalau saudara bekerja sama dengan Tuhan, maka tidak ada hal yang mustahil. Tetapi kalau saudara mengerjakan sendiri, banyak hal yang mustahil yang tidak mungkin kita kerjakan. Bagaimana kita bekerja sama dengan Tuhan? Banyak berdoa, dengar-dengaran suara Tuhan, hidup yang benar, maka tidak ada hal yang mustahil. Orang boleh melakukan perbuatan jahat kepada kita, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menghidupi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah maka hati-hati dengan jabatan-jabatan yang palsu, saudara-saudara. Ya, sekali lagi saya seringkali melihat orang ini tidak ngerti firman, tapi kok tiba-tiba menyandang titel pendeta. Rupanya diberi jabatan karena dia pintar ngomong. Pokoknya kalau sudah pintar ngomong kayak penjual obat, ya itu sudah cocok jadi pendeta. Karena yang dijual pendeta itu suaranya, mulutnya. Jadi ini cocok jadi pendeta. Tapi karena dia tidak berteologia, ya teologianya kacau balau. Karena itu hati-hati, saudara-saudara. Mumpung saudara masih bisa mendengarkan firman yang benar, maka saudara bentengi pagari kehidupan saudara, supaya hidup kita diberkati oleh Bapa Yahweh. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa agar Tuhan menyertai hidup kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini, di mana Engkau telah memberkati dari awal hingga akhirnya, bahkan Engkau telah berfirman kepada kami, untuk kami lebih berhati-hati dengan orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan palsu, supaya kami tidak terganggu oleh ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami di sepanjang perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan maut, orang jahat maupun kerusakan kendaraan. Tibakan di rumah dengan selamat, dan apabila sesampainya di rumah kami beristirahat, izinkan malaikatmu itu tetap menjaga dan memelihara serta melindungi kami di sepanjang kami beristirahat malam, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami melakukan aktivitas apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan korban, baik korban radio, korban perpuluhan, korban persembahan,
dan korban apapun juga yang dikorbankan, Engkau akan mengembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, Engkau berkati dan Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.